Pada kesempatan ini, kita akan mengulas sebuah game yang sering kali disebut sebagai Judith Polgar Immortal Game atau Partai Abadi Judith Polgar. Game ini terjadi pada tahun 1994 di kota Buenos Aires, Argentina. Lawan Polgar ketika itu adalah pecatur Spanyol, Alexei Sirov. Permainan dimulai dengan E4 oleh Sirov, lalu Polgar bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda ke petak F3, pion E6. Ini adalah Sisilia varian Prancis. Selanjutnya, sesuai teori, putih mendorong D4. Pertukaran pion terjadi, kuda makan pion, lalu Polgar menantang pertukaran kuda. Sirov menjawab dengan pengembangan kuda C3, setelah itu D6. Kemudian pion G4 dimainkan oleh Sirov, sebuah langkah yang begitu agresif. Judith Polgar melanjutkan permainan dengan dorongan pion A6, langkah profilaksis mencegah kuda putih ataupun gajah menempati petak B5. Alexei Sirov kemudian mengeluarkan gajah ke petak E3. Selanjutnya mentri bisa keluar agar raja putih bisa rokade di sayap mentri. Judith Polgar kemudian melanjutkan rencana dengan kuda G ke petak E7. Lalu kuda mundur B3, setelah itu pion B5. Dengan langkah ini, Polgar mempersiapkan gajah fianchetto. Permainan kemudian berlanjut, putih mendorong pion F4, mendominasi petak center dengan pion-pionnya. Selanjutnya, gajah fianchetto. Lalu Sirov membuat kesalahan. Di posisi ini, dia menempatkan menterinya di petak F3. Pada posisi ini, Judith Polgar melihat bahwa petak E5 adalah petak yang sangat bagus ditempati oleh kuda. Oleh karena itu, Polgar mendorong G5 menantang pion, di mana setelah pion makan pion, Judith Polgar akhirnya berhasil menempatkan kudanya untuk menyerang mentri. Mentri kemudian mundur ke petak G2, lalu Sirov menyerang kuda. Selanjutnya, kuda mundur ke petak E2. Ini membuat lajur C menjadi setengah terbuka untuk hitam. Permainan kemudian berlanjut. Judith Polgar kembali mendorong pion dengan agresif. Kali ini H5. Dengan langkah ini, Polgar membiarkan en-pasan terjadi. Apabila pion makan pion dengan cara en-pasan, maka hitam akan mendorong F5, di mana setelah langkah terbaik, kuda G3 akan dibalas dengan kuda makan pion, menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke petak D2, gajah makan pion. Kalaupun putih rokade, maka menurut engine, hitam masih sedikit lebih unggul. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Alexei Sirov tidak mengambil pion dengan cara en-pasan. Dia justru membuat langkah blunder karena pion G mengambil pion H. Langkah ini membuat Polgar langsung unggul. Di langkah berikutnya, Judith Polgar memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian dari Polgar. Jika kalian berhasil menemukan langkah kuda F5, maka selamat. Inilah langkah yang dimainkan oleh Polgar. Tentu saja, jika pion makan kuda, maka mentri putih akan jatuh. Merespon hal ini, Alexei Sirov menyelamatkan gajahnya ke petak F2. Namun, lagi-lagi, Judith Polgar memainkan langkah brilian. Kali ini, pengorbanan mentri makan pion. Apabila mentri makan mentri, maka kuda F3, skakster. Setelah raja ke petak D1, kuda makan mentri. Apabila pion makan kuda, maka hitam akan kehilangan benteng.
Dan apabila gajah ke petak G2, maka kuda makan pion. Menurut engine, hitam betul-betul dominan pada posisi ini. Oleh karena itu, Alexei Sirov tidak berani untuk makan menteri. Di posisi ini, Alexei Sirov rupanya kembali terjatuh dalam kesalahan. Dia merespon dengan langkah kuda menyerang gajah Fianchetto, membiarkan menteri untuk makan menteri. Namun demikian, Judith Polgar tidak makan menteri. Di posisi ini, lagi-lagi Polgar memainkan sebuah langkah yang begitu luar biasa. Kuda ke petak E3 menyerang menteri. Apabila di posisi ini menteri makan menteri, maka kuda F3 ini adalah skakmat. Tentu saja Alexei Sirov tidak ingin kehilangan menterinya secara sia-sia. Di posisi ini, menteri G3 dimainkan, memberikan tekanan pada kuda. Pertukaran menteri pun terjadi, kuda makan menteri, dan Polgar berhasil mengambil pion, skak, dan juga menyerang benteng. Setelah raja ke petak D1, kuda makan benteng, dan sampai pada posisi ini, Judith Polgar unggul kualitas. Permainan kemudian berlanjut, Sirov mengambil gajah. Setelah itu, B3, sebuah upaya untuk menyelamatkan kuda. Pion makan pion, kuda makan pion. Setelah itu, Alexei Sirov menyerang kuda. Namun, kuda menyelamatkan diri ke petak C5 dan menantang pertukaran. Kuda makan kuda, pion makan kuda. Setelah itu, gajah ke petak E1. Judith Polgar kemudian menyerang gajah. Selanjutnya, gajah menyerang benteng, tetapi Polgar punya balasan, kuda D4, skak. Raja kemudian mendekati kuda. Di posisi ini, Polgar memainkan gajah ke petak D6, membiarkan Sirov untuk mengambil kuda. Alexei Sirov rupanya tidak makan kuda. Dia memilih gajah ke petak Fianchetto, persiapan untuk mendorong pion, sehingga benteng hitam bisa terancam. Oleh karena itu, gajah langsung ke petak E5. Kemudian, raja mendekati pion. Polgar merespon dengan raja ke petak E7, membiarkan raja putih untuk mengambil pion. Pion C adalah pion beracun. Jika raja nekat untuk makan pion, maka benteng HC8 skak. Setelah raja B4, benteng AB8 kembali skak. Raja A3, maka kuda B5. Apabila raja lari, maka kuda makan gajah, kembali skak. Setelah raja ke petak A3, benteng C4, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Apabila pion makan kuda, maka gajah D6 skak. Setelah raja ke petak A2, benteng A4, skakmat. Dan apabila pion B3 dimainkan, maka benteng A4, sebuah pengorbanan. Jika pion makan benteng, maka gajah D6, skakmat. Dan jika raja mundur ke petak B2, maka benteng A2, skak. Setelah raja mundur ke petak C1, maka gajah F4. Ini pun adalah skakmat. Alexei Sirov tentu saja menyadari bahwa pion C adalah pion beracun. Oleh karena itu di posisi ini, dia memainkan benteng ke petak A1. Lalu Polgar memainkan kuda mundur ke petak C6. Kembali membiarkan raja untuk makan pion. Namun ini memberikan ancaman untuk gajah putih. Olehnya itu, gajah makan gajah terlebih dahulu terjadi. Lalu kuda makan gajah dengan tempo skak. Setelah raja makan pion, benteng H ke petak D8. Sampai di posisi ini, Alexei Sirov kemudian menyerah. Bagaimanapun juga, dia telah kalah kualitas.